Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, dalam menjalani kehidupan memang kita harus terus menjaga kegiatan belajar. Hidup kita tidak boleh berhenti dari belajar, dan belajar. Hanya saja, belajar sering diartikan sebagai menuntut ilmu di sekolah. Belajar matematika, belajar sejarah, belajar agama. Jadi belajar kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Akibatnya maka orang yang tidak sekolah dihitung sebagai orang yang tidak belajar. Nanti disebut sebagai tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Padahal belajar tidak harus di sekolah. Kalau belajar hanya di sekolah, maka nanti orang yang sudah belajar sampai dengan tingkat S3 atau postdoktoral, sesudah itu tidak belajar lagi. Banyak dalam pengalaman kehidupan orang-orang sukses justru tidak sekolah. Itu menggambarkan bahwa belajar tidak selalu harus di sekolah. Belajar yang tidak di sekolah itu bisa dikerjakan, bisa dilakukan sehari-hari. Contohnya, seseorang naik motor, tidak pakai helm, bahkan melawan arus lalu lintas. Lalu kemudian dia ditangkap polisi, kena tilang. Karena posisinya di masyarakat adalah orang yang terhormat, orang yang sebetulnya sudah menjalani proses pendidikan belajar di sekolah secara paripurna. Lalu dia ditangkap polisi, kena tilang. Dia merasa malu. Dia mendapatkan pengalaman yang begitu dalam, begitu baik, begitu berkesan. Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, pada waktu-waktu selanjutnya, ketika dia naik motor, setiap kali dia berkendaraan motor, dia selalu pakai helm. Dia tidak mau lagi kena tilang, ditangkap polisi. Itu kegiatan belajar. Kawan-kawan dari etnis Chinese tidak sekolah, belajar berdagang, belajar menghitung dengan simpoa, dan mereka bisa sukses, bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dari contoh itu bahwa belajar tidak selalu di sekolah. Apa bedanya dengan belajar di sekolah? Belajar di sekolah itu dilakukan secara sistematis, dibimbing oleh seorang guru, bahkan oleh beberapa orang guru, dengan kurikulum, tujuan tertentu, dengan bantuan fasilitas pendidikan yang juga sudah dirancang, maka hasil daripada belajar itu dapat dinilai, dapat diukur. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semester pertama, semester kedua, semester ketiga,
tingkat dasar, tingkat menengah, perguruan tinggi, pasca perguruan tinggi, semua bisa diukur. Sedangkan belajar di luar sekolah itu tentu saja tidak diukur. Sering-sering belajar di luar sekolah itu lebih efektif karena dia melahirkan kesadaran, mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku. Dalam contoh kasus tadi, pengendara sepeda motor sadar dia tidak mau lagi mengulanginya. Lalu setiap kali dia keluar mengendarai sepeda motor, dia selalu pakai helm. Jadi belajar efektif dengan pengalaman seperti itu melahirkan kesadaran dan perubahan perilaku. Di sekolah kadang-kadang itu tidak dapat dicapai secara memuaskan. Begitu juga ketika seseorang sudah menyelesaikan pendidikan S3 di luar negeri, di Harvard University atau di Oxford University, universitas ternama di dunia. Bahkan dia sudah mengikuti juga kuliah postgraduate, postdoktoral. Lalu sesudah itu tidak belajar. Tidak. Orang yang sudah mengalami jenjang pendidikan belajar di sekolah secara formal sampai pada tingkat yang paling atas, dia tetap saja harus belajar. Belajar apa? Belajar tentang kehidupannya sehari-hari. Bisa jadi dia profesor, doktor, tetapi pergaulannya dengan tetangga tidak harmonis, tidak baik. Dia tidak bisa berkomunikasi. Dia bahkan bisa dipermalukan oleh lingkungannya. Hanya gara-gara tidak pernah mau ikut gotong royong, tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan RT-nya. Tidak mau hadir di pertemuan komplek perumahannya. Dia dipermalukan. Mempermalukan seperti itu atau punya pengalaman dipermalukan lingkungan, itu bisa menjadi sebuah pelajaran. Belajar di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita kenal istilah di dalam pendidikan lifelong education. Belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup artinya sejak masa prasekolah sampai dengan selesai sekolah. Sudah bekerja, tetap belajar. Memang banyak kejadian, pengalaman orang-orang yang sudah bekerja, mengaku profesional, mengaku dan bisa membuktikan punya ijazah dari perguruan tinggi, lalu tidak mau lagi belajar. Orang seperti ini pastilah dia nanti akan mengalami kendala, kesulitan-kesulitan di dalam menjalani kehidupannya. Poinnya adalah belajar itu sesungguhnya tidak terikat dengan waktu. Dia berlangsung seumur hidup. Di dalam Islam ada ungkapan, belajarlah atau tuntutlah ilmu sejak dari buayan atau sejak lahir sampai mati, sampai kita menghadapi liang kubur. Bahkan di kalangan umat Islam tertentu, umpamanya di kalangan para pengamal tasawuf, diyakini belajar dilakukan justru sebelum lahir. Sebelum lahir di dalam kandungan, seseorang itu sudah belajar berguru langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Allah menggunakan metode
pertanyaan. Alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, betul Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Rob kami, ilah kami. Nah, proses belajar itu terjadi sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan itu, sebagian yang berpendapat ketika kita berada di dalam kandungan. Bahkan jauh sebelumnya, ketika kita belum menjadi sesuatu di dalam rahim ibu kita. Oleh karenanya maka di dalam Islam mencari istri atau mencari suami itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena akan terjadi proses belajar bagi calon bayi ketika di dalam rahim ibunya. Begitu sesudahnya. Apakah kita setelah meninggal dimakamkan di kuburan lalu selesai? Di dalam Islam, khususnya di kalangan tertentu yang meyakininya, tidak. Sesudah meninggal pun masih terjadi proses belajar. Belajar bagaimana? Belajar mengingat Allah, belajar mengenal Allah. Pelajaran yang inti di dalam kehidupan manusia itu tidak lain adalah mengenal Allah, mengakui Allah sebagai ilah kita. Kawan-kawan, dengan demikian maka prinsip lifelong education, belajar seumur hidup itu menjadi mutlak dan harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan-kekurangan pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.